Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masito. Saya mahasiswi STKI PMB, alumni DAD Angkatan ke-8. Sebelumnya terima kasih kepada mentor saya, Kakanda Ade, dan juga teman-teman Imawan dan Imawati atas waktu yang telah diberikan. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah kita pelajari selama mengikuti DAD di STKI PMB. Materi pertama yaitu tentang filsafat, logika, berkemajuan teologi, ilmu kalam. Filsafat terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophos. Philos artinya cinta, sedangkan sophos artinya mencari hikmah kebenaran. Filsafat adalah ilmu yang berkaji untuk orang yang mencari hikmah kebenaran. Ilmu filsafat dibentukkan dengan ilmu tauhid. Filsafat berarti berpikir secara keras, baik mendasar, mendalam, sampai ke akar-akarnya. Logika adalah mencari kebenaran dengan akal tanpa iman. Teologi yaitu ilmu yang mempelajari keesaan Allah, dengan kata lain ilmu tauhid. Nah, filsafat, logika, dan teologi ilmu kalam itu harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Materi yang kedua yaitu gerakan dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, ciri-ciri khusus yang menjadi identitas dari hakikat atau jati diri. Yang pertama, Persyarikatan Muhammadiyah dibangun oleh Ayahanda Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai hasil konkret dari telaah dan pendalaman terhadap Al-Qur'anil Karim. Kedua, faktor lainnya dapat dikatakan sebagai faktor penunjang atau faktor perancang semata. Ketiga, dengan ketelitiannya yang sangat memadai pada setiap mengkaji ayat-ayat Al-Quran, khususnya ketika menelaah surat Ali Imran ayat 104, maka akhirnya dilahirkan amalan konkret, yaitu lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah. Sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran. Materi yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda oleh berbagai orang yang berbeda pula. Tujuan kepemimpinan yaitu untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik yang memaksimalkan kemampuan. Fungsi kepemimpinan yaitu agar kelompok berjalan dengan efektif, menyusun strategi yang tepat, merancang taktik, menyelesaikan masalah, dan pengambilan keputusan yang tepat. Manajemen dan organisasi. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi. Pola umum manajemen pertama pada dasarnya adalah alat atau sarana daripada administrasi. Fungsi manajemen menggerakkan unsur statik administrasi. Kedua, dalam fungsi menggerakkan organisasi, manajemen merupakan suatu proses dinamika yang meliputi fungsi planning. Selanjutnya, materi keempat yaitu tentang kesetaraan gender. Apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah kesempatan yang sama bagi gender laki-laki dan perempuan dalam partisipasi ekonomi, kesetaraan akses pendidikan, kesehatan, serta political empowerment. Apa itu kesetaraan laki-laki dan perempuan? Maksudnya adalah suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Apakah kesetaraan itu penting? Tentu penting karena dapat memperkuat negara untuk berkembang dan mengurangi kemiskinan secara efektif. Apa tujuan kesetaraan gender? Adalah agar tiap orang menempuh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Pandangan Islam tentang gender. Islam menempatkan perempuan sama dengan laki-laki. Yang diukur menurut Allah hanyalah tingkat kualitas takwa. Kesetaraan gender ini timbul karena adanya ketidakpuasan oleh pihak perempuan. Penyimpangan gender merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga perilaku setiap individu yang dianggap menyimpang tersebut seringkali dinyatakan sebagai pelanggaran dari aturan. Nilai dan norma dalam masyarakat. Selanjutnya, ada faktor-faktor terjadinya penyimpangan.
Pertama, faktor lingkungan, teman. Selanjutnya, ketimpangan gender adalah kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh ketimpangan gender, pertama, bidang politik, adanya pandangan bahwa politik itu keras, penuh debat dan pikiran yang cerdas. Kedua, bidang ekonomi. Ketiga, bidang dunia kerja perempuan tidak hanya pantas sebagai istri dan ibu, tetapi bisa menjadi pekerja profesional. Dan keempat, bidang pendidikan. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu tentang persidangan. Salah satu alat atau unsur dari suatu organisasi yang juga memiliki peranan penting atau diartikan sebagai meeting. Kelengkapan sidang yaitu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan peserta sidang. Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Tujuan sidang dilakukan yaitu untuk mengetahui kebenaran dalam suatu permasalahan tersebut agar tidak ada orang lain yang terluka dalam masalah tersebut. Sidang juga ditunjukkan agar adanya keadilan dalam menyanggapi sebuah permasalahan agar seseorang yang menyanggapinya tersebut tidak ceroboh. Selanjutnya, materi keenam yaitu tentang penyampaian pendapat di muka umum. Penyampaian pendapat di muka umum itu sah-sah saja karena itu sudah diatur oleh undang-undang. Penyampaian pendapat di depan umum dilaksanakan di tempat terbuka kecuali di lingkungan istana kepresidenan dan pada hari besar nasional. Menyampaikan pendapat di tengah pandemi seperti ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Pelanggaran yang sering terjadi yaitu penghinaan, penganiayaan, pengeroyokan, pengerusakan. Selanjutnya, materi ketujuh yaitu tentang gerakan mahasiswa. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Fungsi mahasiswa yaitu kegiatan belajar dan mengajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Peran mahasiswa yaitu, pertama, guardian of value, kedua, agent of change, ketiga, moral force. Karakter baru mahasiswa yaitu berintegritas atau bermoral. Aktivitas pergerakan, mahasiswa berprestasi, dan cinta alma mater. Selanjutnya, materi ke-8 yaitu tentang mahasiswa pendidikan. Fungsi dari mahasiswa yaitu agen perubahan. Agen perubahan mahasiswa merupakan penggerak perubahan ke arah yang lebih baik melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimilikinya. Mahasiswa bisa menjadi lokomotif kemajuan. Pendidikan adalah suatu proses terus-menerus dan yang didapatkan secara sadar. Pendidikan itu adalah pelajaran seumur hidup. Menjadi mahasiswa itu sangatlah kuat karena suatu saat mengajar manusia. Untuk di usia sekarang yang bisa memotivasi diri kita sendiri itu ya kita sendiri. Kuliah itu bukan hanya mencari ilmu, menambahkan pertemanan juga. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan itu seumur hidup. Dalam pendidikan itu ada pendidik dan peserta didik. Selanjutnya materi yang ke-9 yaitu tentang teknik lobby. Teknik lobby adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi. Lebih detailnya yaitu teknik komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Sebelum kita melakukan teknik lobby, kita harus mengawali dengan bahasa yang efektif. Teknik lobby itu kita harus mengerti cara kita berkomunikasi, berani dan jangan takut. Selanjutnya materi yang ke-10 yaitu tentang retorika. Retorika adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki di mana jika orang mendengar akan tertarik dan memiliki ketertarikan tersendiri baik
dari diksi yang digunakan, argumentasi, serta vokalnya. Contoh, retorika debat, retorika pidato, retorika ceramah, dan lain-lain. Tujuan retorika yaitu berusaha untuk mempengaruhi audiens atau komunikan. Hal yang penting diperhatikan ialah retorika merupakan teknik penggunaan bahasa secara efektif, yang berarti keterampilan atau keamahiran dalam memilih kata-kata yang dapat mempengaruhi audiens sesuai dengan kondisi dan situasi komunikasi. Baiklah, itu saja materi yang saya tulis selama saya mengikuti DAD. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.